Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur akan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur akan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur akan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap bersyukur atas segala sesuatu apa yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami, di mana kami ada dalam sidang dari surga yang telah turun di atas tempat ini, dan terhubung dengan kawan-kawan kami dimanapun mereka berada melalui portal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami akan dengar satu bagian dari firman-Mu Tuhan, yang Kau taruh dalam diri kami, untuk kami tahu apa yang harus tetap kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Raja Yesus Kristus, haleluya, amin. Ada yang mau menyampaikan dulu? Ada? Sehubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan melalui WhatsApp grup kita, ya, apa yang kita doakan. Dan tadi di dalam doa, bagi saya yang cukup aneh, saya tidak ditaruh hati untuk berdoa tentang resesi. Karena untuk yang resesi itu kita tinggal aminkan saja. Aminkannya bagaimana? Berdasar firman Tuhan, buka Matius pasal 6 ayat 33. Ya, mari buka semua ya, Matius pasal 6 ayat 33. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, silakan buka Matius pasal 6 ayat 33. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambah ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi beberapa waktu lalu ya, kita melalui WhatsApp group, saya berikan tentang hal-hal mengenai pengelolaan keuangan, ya kan? Terus tentang resesi 2023 itu bagaimana? Terus bagaimana kita memiliki passive income? Bagaimana kita memiliki aset? Dan apa itu liabilitas? Karena apa?
Karena kebanyakan dari kita itu nggak bisa mengelola uang dengan baik. Karena pada waktu sekolah, ya kan, pada waktu sekolah itu tidak diajarkan bagaimana mengelola keuangan kan. Yang diajarkan adalah kamu harus pinter, kamu harus sekolah, skornya tinggi, supaya kamu bekerja. Kalau kepengen kamu dapat gaji yang lebih besar lagi, kamu harus bersekolah, ya kan? Kamu harus bekerja dengan baik, dan gitu terus. Tetapi tidak pernah diajarkan mengenai pengelolaan keuangan. Nah, ini yang parah, ya kan? Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan. Nah, sekarang terjadi dengan yang namanya resesi. Ya memang bahasa resesi ekonomi itu bagi banyak orang yang nggak tahu itu cukup menjadi momok yang sangat menakutkan. Tapi sebenarnya itu bahasa makroekonomi. Nah, orang-orang yang ekonomi tahu itu apa itu resesi. Ya, akan ada kata yang namanya depresiasi, ya kan? Apalagi ada stagnasi dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa yang rumit karena bahasa ekonomi. Tetapi bagi kita resesi akan terjadi, sudah, ya kan? Inflasi sudah akan terjadi, dan mungkin nanti ya jangan sampai devaluasi, itu apalagi devaluasi ya, itu akan terjadi semuanya. Tapi yang terpenting sekarang itu adalah hati kita itu gimana, karena dengan berita-berita yang di luar sana semua orang sudah mulai namanya khawatir. Tapi khawatirnya ini aneh, khawatirnya itu untuk tahun depan. Ada di firman Tuhan bilangnya apa? Khawatir, jangan khawatir hari besok, ini hari Minggu. Tapi orang sudah mengkhawatirkan hari besok, Senin. Dan ini lebih parah, mengkhawatirkan 2023. Lebih jauh lagi kan. Nah, karena firman Tuhan dikatakan ayat 34, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, kalau besok ada kesusahannya, 2023 menurut para ekonomi ya sudah jelas gitu loh. Nah, kenapa terjadi resesi? Yaitu tadi yang kita doakan tadi. Ada perang ini, perang itu, tension antara dua negara kayak Korea Utara, Korea Selatan naik, di Pasifik juga antara Taiwan dengan negara Tiongkok, China, ya kan? Belum ini G20 nanti akan rapatnya gimana, berhasil atau tidak, seperti itu. Dan masih banyak lagi, belum tambah pengungsi. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah sekarang di Eropa krisis energi, ya kan, padahal sudah mau masuk winter, pemanasnya pakai mau apa, sudah susah. Terakhir tadi saya buka YouTube, ada satu daerah di Eropa, karena ada krisis energi begini yang dari dari Rusia kan terputus loh. Nah, di Eropa ini mereka mau menggali lagi yang namanya batu bara. Padahal batu bara itu kan kotor, energi kotor kan, polusi lagi, ya itu banyak diprotes. Nah, kalau nggak pakai batu bara, terus nanti gimana? Ya kan, kedinginan mereka. Belum harga pangan sekarang, makanan sudah naik, harga listrik naik. Ya kan? Itu kekhawatiran. Ternyata bukan hanya 2023, kita sendiri sudah besok mau makan apa itu sudah kejadian. Nah, ini sudah ditulis di Alkitab, ya kan? Nah, tapi jangan lupa tadi yang kita baca ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah itu gimana sih? Ada yang mau komen ya? Cari dulu kerajaan Allah itu gimana? Melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang benar. Ada yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Seperti yang tertulis dengan firman Tuhan. Berani menjadi berbeda dari kebanyakan. Misalnya, berani jadi berbeda dari kebanyakan kan orang. Lagi banyak yang khawatir tentang resesi. Nah, ini bisa juga untuk meningkatkan kita gimana bergantung sama Tuhan untuk menghadapi. Bagaimana keadaan ini, bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Oke. Jadi itu bukan definisi ya, berarti itu kejadian ini kita lakukan, kerajaan Allah bagaimana. Kan begitu kan. Saya mau masuk dari sini. Banyak orang bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu hanya mentok poinnya datang ibadah.
bergereja. Jangan tinggalkan ibadah, cari gereja, aktif ibadah. Itu yang sering digaungkan oleh, maaf, rekan-rekan kita, hamba-hamba Tuhan, pada jemaat pada umumnya. Oke, aktif, boleh. Tapi apakah mereka mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya? Belum tentu. Belum tentu. Karena ini bicara bukan gereja loh. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Di kerajaan Allah itu ada siapa? Ada Yesus. Cari Yesusnya, bukan hamba Tuhan, bukan gereja, bukan nama gereja, bukan gedung gereja, dan aktivitasnya, bukan. Kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu siapa pemimpinnya? Yesus. Allah itu kasih. Jadi kerajaan Allah itu berarti isinya apa? Kasih. Carilah dahulu kasih. Dan kebenarannya itu apa? Kebenaran tentang kasih itu apa sih? Dosamu diampuni. Jadi apa? Berbicara mengenai apa? Pertobatan. Beberapa hari ini saya ngulang lagi tentang Hagai. Kitab Hagai. Di kitab Hagai, dan kemudian nanti kalau kemundur lagi, itu ada Maleaki. Nanti satu kita akan bahas lah tentang Maleaki ya. Tapi ya Hagai. Di sana dikatakan orang-orang yang ditulis di kitab Hagai itu, mengapa kamu memapani rumahmu, tetapi tidak memapani dengan baik rumah Tuhan? Kalau sana dikatakan memang bait Allah gitu loh. Tapi kemudian jangan kemudian ditwist. Oh itu kamu harus membangun rumah Tuhan, gereja dan lain sebagainya. No. Itu perjanjian lama. Itu adalah gambaran, adalah perjanjian baru. Nah rumah Tuhan itu apa sih? Diri kita. Jadi apa yang harus kita papani dengan baik? Manusia roh kita gitu loh. Kan itu bukan karena kegiatan, karena apa, mungkin kan itu kamu lebih banyak memapani dirimu sendiri. Itu apa? Kepentinganmu, cita-citamu, pakaianmu, keuanganmu, ya atau gengsimu dan lain sebagainya. No. Bagaimana manusia roh ini dibangun mengatasi manusia kedagingan, manusia tubuh. Nah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya pertobatanmu gimana? Nah, di sana dikatakan di Hagai juga ya, orang lebih memapani dirinya sendiri, maka akan diberkati, ya tidak. Tapi kalau konsentrasi fokusnya kita hidup ini dengan kita bertobat, mencari dulu apa kehendak Tuhan, yaitu kasih dan juga pertobatan yang terus menerus, maka kita akan diberkati. Dan kita tidak keluar dari berkat, gedung berkat itu, enggak. Nah, mari dengan kita menghadapi ke depan ini, tentang resesi ini, kalau menurut saya kenapa enggak masuk dalam doa ya? Karena apa? Tinggal dijalani aja. Seperti tadi, Hakim Ruth bilang, ya semuanya ini untuk meningkatkan ketergantungan kita dengan Tuhan. Benar. Dengan iman toh. Bagaimana kita bisa bergantung sama Tuhan kalau hidupnya masih ada dosa, ada pelanggaran yang enggak dibereskan. Meskipun kita sudah ke gereja, mungkin kita sudah aktivis gereja gitu, tapi kalau belum dibenerin sama saja. Maka mari kita kembali kayak firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita cari, lihat diri kita, ini udah bener nggak ya? Kita sudah bertobat belum? Kita sudah menjaga kekudusan belum? Kita sudah menjalani anugerah dan kasih karunia belum? Dan yang paling penting, kita masih percaya atau enggak sama Tuhan? Hari-hari ini saya pun bergolak ya soal tentang kepercayaan dan lain sebagainya. Karena semua di depan mata nih. Kalau dulu kan masih ide, pengetahuan kan. Oh nanti dunia semakin buru, ya kan?
kelihatannya jauh, tapi sekarang enggak, tinggal buka pintu rumah, udah masalah. Apalagi yang teman-teman ini, yang teman-teman migran ini telah tinggal di dalam rumah-rumah masalah kan, ketemu dengan bos-bos itu semua kan bermasalah, di kantor bermasalah, saya juga tetangga bermasalah. Paling simpel aja, ini tetangga ini bongkaran rumah, ya kan, jadi tiap hari itu drilling sama debu. Beberapa waktu ini sudah sebulan ya, saya batuk terus karena debu-debu tipis kayak gitu. Itu kan masalah. Bagaimana, sempat khawatir dengan kesehatan saya bagaimana gitu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan tolong gitu. Jadi mari kita fokus, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang bagaimana. Sekali lagi, kasih. 2, pertobatan. 3, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Raja itu sudah menebus kita. Jaga benar. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Apa yang ditambahkan kepada kita ya banyaklah. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya jelas itu. Ayat 31. Tentang apa? Makan. Kan? Tentang apa? Minum. Terus pakai. Ya kan? Dan paling menarik itu dicari bangsa-bangsa loh. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan sudah tahu. Jadi kita butuh apa? Ya kan? Nah, terakhir ini kesaksian saya. Sejak 30 Juni saya selesai kontrak dengan kantor yang lama. Dan Juli, Agustus saya di Indonesia ya. Sekarang September, Oktober, ini masuk November. Tarik ulur nih, Tuhan mau kerja lagi atau enggak dan lain sebagainya. Dengan segala kebutuhan, besok resesi dan lain sebagainya. Tuhan lama-lama kasih pengertian. Karena mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan kasih pengertian. Pengertiannya adalah Tuhan kasih tunjuk, ulangi lagi tentang yang namanya sparrow. Tahu sparrow? Sparrow. Sini ada banyak burung, tapi burungnya gede-gede ini. Burung merpati, burung bulbul. Ini burung gereja, burung empret. Empret ya benar ya. Atau burung gereja yang kecil. Itu sparrow bahasa Inggrisnya. Di Alkitab juga dia sparrow. Kalau sparrow yang dijual 1 duit 2 ekor, berarti murah sekali. Itu Tuhan pelihara. Masakan Tuhan nggak akan bisa pelihara saya gitu. Ya kan? Kayak kemarin, terus terang aja, istilahnya secara income, support sistem kita pelayanan kan nggak disupport badan misi atau gereja apapun ya. Kita semua tahu di Dulos tentang saya kan tahu. Kemarin dari sisi istri saya. Tuhan tunjukin hitung-hitungan di atas kertas. Iya ya, pengeluaran saya itu sekarang jauh lebih kecil. Dibandingkan dengan waktu saya bekerja, saya digaji besar. Itu pengeluaran jauh lebih besar. Aneh loh. Jadi pada saat saya tidak, dalam tanda petik ya, bekerja secara sekular, secara ofisial, itu malah pengeluarannya kecil. Ya kan? Tetapi pada saat bekerja, banting tulang istilahnya gitu, dengan segala masalah, itu pengeluaran jauh lebih besar. Ini kan aneh nih. Ya kan? Tapi ya jangan tiru-tiru saya, oke? Kan selalu saya bilang, jangan tiru-tiru saya. Tanya Tuhan, kan gitu. Gimana caranya? Dan benar. Oh, ternyata pengeluaran yang paling besar di sini. Ya kan? Yang paling menarik di sini. Kalau tadi diulangi ya 31. Apa yang kami makan? Nah, hitung-hitungannya secara keuangan. Nah, saya kan kemarin sampaikan juga bagaimana kita mengelola uang. Makan, nah secukupnya aja kok. Minum, secukupnya aja. Air putih kalau perlu, ya kan? Pakai pakaian kita masih banyak kok. Untuk 4 musim kan? Musim apa? Dingin, semi, panas, gugur. Ya kan kalau di Indonesia cuma 2. Masih oke gitu. Tahun lalu masih bisa. Tahun lalu masih bisa.
Ya kan, dulu saya pengeluaran transportasi itu paling besar karena kantor kan jauh ya. Sekarang hampir limit no, karena kemana-mana jalan kaki. Dekat kan, lebih dekat soalnya. Ya kan, remote. Kalau dulu kantornya kan jauh, itu pengeluarannya kecil. Terus apa lagi? Komunikasi lebih ya agak meningkat sedikit, tapi nggak cukup berarti gitu. Jadi saya pikir ngapain harus khawatir kalau jatahnya segini ya segini gitu. Tapi kalau kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya akan ditambahkan. Mungkin segini, oh pasti ada tambahan lagi. Nah tambahan lagi ini untuk siapa? Nah, dulu kan pernah kan dibahas di Dulos, minimal tabungan berapa? 10.000. Ayo, sudah? Jalan. Oke, itu harus dikejar lagi. Kenapa saya bilang begitu? Itu untuk belajar. Supaya apa? Terima gaji, sisihkan tabungan dulu. Hidup dari sisa. Tentunya setelah persepuluhan lah, dan untuk persembahan dan lain sebagainya, transportasi. Tapi hidup. Soalnya kalau enggak ditabung duluan nih, misalnya tabungannya adalah dipakai dulu baru sisanya untuk ditabung, pasti nanti nggak cukup terus. Makanya kan sebenarnya persepuluhan itu ngajari kita itu nabung. Persepuluhan itu apa? Mengembalikan kepada Tuhan. Persepuluhan kan? Terus kemudian misalnya 10% dari 100, berarti yang 90%. Dari 90% itu berapa persen ditabung? Ya kan? Terus berapa persen mulai pikirin untuk keluarga berapa? Ya kan? Tapi udah tabung, baru sisa dari hidupnya. Nanti gaya hidup kita itu akan tuh, gayanya loh ya. Tapi makan, oh pasti masih makan enak. Kadang-kadang makan enak. Tapi nanti mungkin ya makan ya biasa-biasa aja cukup. Kan gitu. Nah, kita menghadapi resesinya hanya cuma itu aja. Sebenarnya nggak perlu doa lagi sebenarnya. Tapi cuma jalanin aja. Ya kan, bergantung sama Tuhan. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, di negara lain, saya nggak tahu ya. Saya kemarin waktu pulang aja, harga-harga sudah pada naik. Ya kan? Tapi sekarang kita harus berpikir, apakah gaya hidup saya yang lama kemarin, dengan sekarang perekonomian ini berubah, ini akan gayanya itu akan sama. Kita harus dirubah, dirombak total. Kan gitu. Dulu mungkin gayanya yang high class, ya turunin lah. Gak usah gengsi. Dulu yang apa BPJS yang kelas 1 tuh turun lah, kelas 3 lah. Karena kemarin papa saya dan apa namanya keluarga itu dari kelas 1 turun dari kelas 3, nggak ada bedanya kok. Iya kan? Jadi ngapain? Daripada kelas 1 tapi nunggak bayar BPJS atau nggak bisa bayar BPJS, seperti hal-hal itu. Jadi mari kita jalani. Sekarang yang kita doakan itu apa? Yang sebenarnya di luar kita nih. Ya kan? Tapi yang sudah mulai berhubungan dengan kita, soal keuangan, itu tinggal jalani aja dengan iman. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi pikirin aja hari ini. Hari ini masih bisa makan? Masih bisa kan? Hari ini makan no? Udah. Besok masak nasi yang lebih seger lagi. Yang sekarang habisin sekarang, ya kan? Kan kalian juga pernah tahu kan kalau kami berdua ini kalau butuh sesuatu, kira-kira barang apa yang kita bisa berikan kepada orang atau mungkin kita buang ya, baru beli yang baru. Butuh loh dalam sebuah bentuk kebutuhan, bukan keinginan. Ya kan? Oh, kalau keinginan, habis kita. Nah, ini pesan saya diingatkan Tuhan ini. Teman-teman, dimanapun Anda berada, yang masih pegang kartu kredit, segera lunasi kartu kredit. Ya kan? Terus teman-teman yang masih punya hutang-hutang yang bentuk yang lain, segera tutup. Gimana pun caranya. Terus tentang KPR, kredit perumahan rakyat,
gimana caranya untuk negosiasi ulang lagi dengan bank. Karena ini bunganya bunga kreditnya akan naik nih. Berat loh. Yang ngutang sepeda motor, mobil, mikir. Karena ini bunga akan naik nih. Anda bisa nggak untuk nutupi itu? Jangan sampai terlambat juga bayar. Kena denda kan? Lebih baik sekarang itu pegang uang cash dan kelola apa yang ada. Tuhan juga bilang kan, cukupkan dengan gaji yang ada padamu. Cukupkan. Nah, kata cukup itu kadang-kadang tiap orang beda. Tapi kalau bisa, kalau cukupkan di sini jelas. Apa yang makan, minum, pakai. Kalau teman-teman yang ada di Indonesia enak, sudah punya rumah. Teman-teman yang di sini sudah tinggal dengan rumah bos masing-masing. Sedangkan saya dan istri ini masih mikir ini soal rumah. Kan ngontrak di sini, nggak punya rumah. Beli rumah di Hongkong sangat mahal. Jadi itulah yang budget yang paling besar di kami. Yang lain, karena di sini nggak tulis sih. Apa yang kami makan, minum, pakai, tinggal. Di sini nggak ada kata tinggal. Dianggap semua orang udah punya rumah. Ya, berarti sudah punya rumah. Jadi nyantai aja. Jadi Tuhan kasih berkat kepada kami, ya kan? Satu sayap bisa dikatakan gitu. Kalau dulu dua sayap, sekarang satu sayap. Itu enggak cukup untuk kita tinggal. Jadi kita santai aja. Jadi hari-hari ini saya merasakan gimana dulu Pak Yusak Cipto bilang glinding woy. Memang susah. Memang susah, tapi ya jalani loh. Jadi itu, mau ada yang komentar? Kalau paksa maju kan nabrak, Pak. Kalau mundur pun sama. Jadi yang mesti jalan. Kalau sudah di tengah, suruh jalan ya jalan, nggak usah berhenti. Iya. Intinya kan cukupkan itu dulu. Iya. Satu sayap juga menurut saya juga berdiri satu sayap, Pak. Iya, betul. Cukupkan dirimu dengan gaji. Betul. Kan ada ayatnya dibilang Tuhan biarkan anak cucunya mati kelaparan, ada. Kan dia bilang Tuhan tidak pernah meninggalkan anak cucunya minta-minta roti. Nah, ada ayatnya. Iya. Berarti Tuhan tidak akan biarkan kita minta-minta roti. Pasti Tuhan cukupkan. Sekalipun dengan gaji kita yang kata orang secuil, Tuhan cukupkan. Ya kita yang jalanin, kita imani, kita mesti beriman itu firman Tuhan. Dengan Yesus bilang jadi seperti iman. Kalau orang kaya kan lain cerita. Kita kan apa yang Tuhan kasih kita percaya bahwa ya Tuhan pasti cukupkan. Karena Dia sudah tahu keperluan kita. Apalagi kalau saya. Wah, ini Tuhan ingatkan lagi. Teman-teman yang masih punya pekerjaan part-time, Tuhan bilang itu ilegal. Tuhan bilang ilegal, itu Tuhan akan habisin. Sorry itu saya hanya nyampaikan aja rasanya gitu. Part-time yang khusus Hongkong. Ya, part-time yang di Hongkong. Kalian itu ilegal, karena di luar kontrak kerja. Kalian di luar kontrak kerja, kalian punya part-time, entahkah itu apapun lah bentuknya, entah kerja dengan orang lain, majikan lain, atau apa namanya, berdagang atau apa, ya, itu ilegal. Tuhan akan habisin. Karena apa? Berarti tidak cukup. Tidak sesuai peraturan. Maksa. Satu, tidak sesuai peraturan, tidak cukup apa? Maksa. Maksa. Maksa diri. Greedy juga ya. Greedy apa? Greedy itu apa? Rakus. Ya, stop melakukan itu. Karena ini waktunya untuk kita lurus-lurusan. Kita mau lurus-lurusan supaya kita jangan sampai jadi batu sandungan, tersandung juga, dan jangan jadi batu sandungan. Kalau orang lain mau part-time lah, mau apa yang ilegal ya silahkan aja. Tapi kita yang kenal Tuhan, yang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu harus legal. Harus legal. Itu saya lurusin aja itu. Saya sampaikan itu. Karena baru diingetin. Ada lagi? Kalau masalah resesi, benar itu dulu kan juga pernah resesi ya. Iya. 98. 98, Jalan-jalan aja. ya. 2008, ya betul. Iya, maksudnya
dulu juga pernah tetap bisa bertahan. Sekarang kenapa kita mau pusing lagi dengan posisi yang ada? Mungkin levelnya beda, tapi Levelnya pasti beda, juga betul. Tuhan pasti akan kasih cara kalau kita benar-benar Ya. gantung sama Tuhan. Jadikan pengalaman 98, 2008 itu oke, masih baik-baik aja. Tapi yang ini beda. Karena yang berbeda, maka bergantung sama Tuhan harus jauh lebih. Seperti tadi yang Anda sampaikan tadi, harus jauh lebih. Karena ini tadi yang saya katakan, tension antar bangsa-bangsa itu memuncak. Perang sudah muncul. Bahkan dari pembicaraan intelijen, politik, keamanan, jangan sampai ini meluncurkan nuklir. Udah ada ancaman begitu loh. Kan ngeri. Jangan sampai generasi kita atau selanjutnya ngalami yang namanya senjata nuklir. Ya kan? Nah, campur. Jadi ekonomi, politik, itu sekarang udah nyampur nih. Lebih meluas juga. Makanya ini G20 tadi dalam doa di G20 itu sebenarnya hanya membahas ekonomi. Tapi ada selimut-selimut yang namanya politik ini, ada perang ini. Nanti gimana ini? Ya, kita berdoalah dengan teman-teman. Kita di sini, kita terhubung di portal dengan negara-negara yang lain yang punya Olympic Square juga, Plaza juga. Oke, ada? Yuk, kita doa. Bapak yang di surga, kami mengucapkan syukur dalam pertemuan kami yang cukup sederhana ini Tuhan, karena kami hanya mengikuti kehendak-Mu. Dan bersama dengan teman-teman kami dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh percaya bahwa inilah tugas kami saat ini adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya pasti Engkau yang akan tambahkan. Dan tidak perlu kami khawatir akan apapun juga, karena kami hanya tinggal melangkah. Tidak perlu doa-doa nangis-nangis lagi, karena itu sudah tertulis Tuhan. Tapi kami akan fokus untuk berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada dalam segala konflik. Dan kami yakin dan percaya kami, terutama Indonesia, akan menjadi pusat lumbung dunia Tuhan. Dan kami saat ini memegang kunci-kunci lumbung itu Tuhan. Engkau beri kami uang melimpah Tuhan, untuk kami bisa memberi makan orang-orang yang memerlukan. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas hari ini, di tempat ini, di Hongkong ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Tuhan, biarlah berkat-Mu seperti yang Kau berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kami juga. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera daripadamu ya Bapa. Kasih karunia di dalam Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami di sini maupun rekan-rekan kami dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.